Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pagi kita pada sarapan dulu. Aku pada sarapan dulu. Kita sarapan dulu ya. Ya, Bu. Ya, sebelum pelajaran selanjutnya kita berdoa dulu, berdoa masing-masing. Baik. Selesai. Baik, terima kasih ya kepada KM yang telah memimpin jalannya doa. Selanjutnya Ibu akan mengajar terlebih dahulu dari anak-anak semua. Yang pertama, Cintani Zakia, Gifari, Nurbani, hadir. Taufik, hadir. Ulfa, hadir. Indah, Siti Nurmawati, hadir. Rahayu, hadir. Isma, Siti Samro, hadir. Iska, hadir. Nurul, hadir. Aceh Haris, Nasra, isinya boleh pemahaman kalian mengenai dinamika geologi. Itu kasih waktu 2 detik. Kesempatan juga gak apa-apa.
materinya itu membahas mengenai tentang air dan juga anaknya gitu di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ibu mau tanya juga dari anak-anak semua, apakah ada yang mengetahui gitu mengenai siklus hidrologi? Boleh anak-anak ibu. Jadi itu siklus menurut saya siklus hidrologi itu merupakan bisa dibilang perputaran air yang ada di bumi, mulai dari air itu dari laut lalu menguap lalu kembali ke itu ya. Jadi siklus hidrologi ini merupakan proses pergerakan muncul air H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi, atau secara sederhananya itu bisa dikatakan sebagai proses peredaran atau perputaran dari air dari laut ke lautan bumi ke lapisan atmosfer atau udara yang nantinya itu akan turun dalam bentuk hujan, dan air tersebut nantinya akan mengalami filtrasi atau masuk ke dalam tanah, ke melalui pori-pori tanah, dan ada juga yang mengalir gitu di atas permukaan tanah dan lalu kembali lagi nantinya ke laut. Nah, di dalam siklus hidrologi ini juga terjadi beberapa proses yang dipengaruhi oleh meteorologi dan klimatologi. Di antaranya ada evaporasi. Nah, ini evaporasi ini merupakan suatu perubahan air menjadi gas melalui penguapan gitu, dan air itu dari berbagai sumber, ada danau, sungai, laut. Nah, yang kedua itu ada transpirasi, di mana transpirasi ini merupakan perubahan air menjadi gas, tapi sumbernya itu dari tumbuhan dan penguapannya itu melalui daun. Namun yang ketiga itu ada evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Nah, yang keempat ada kondensasi, di mana kondensasi ini merupakan uap yang berubah menjadi titik-titik air atau mengalami pengembunan karena penurunan suhu. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi itu suhunya akan semakin rendah. Nah, untuk yang kelima itu ada infiltrasi, di mana air ini meresap ke dalam tanah melalui permukaan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, dari anak-anak apakah ada yang mengetahui ini gambar siklus hidrologi apa? Oh ya, jadi ini adalah siklus hidrologi pendek, di mana prosesnya itu dimulai dari evaporasi atau penguapan air karena adanya pemanasan oleh matahari, lalu kemudian terbentuknya awan kondensasi berupa uap air, terus nantinya menjadi precipitation atau hujan gitu. Nah, dan hujannya itu masih berada di wilayah laut, jadi bisa dikatakan siklus pendek ini bahwa penguapan air di wilayah laut dan juga di wilayah laut. Nah, untuk yang kedua ini ada yang tahu gambar dari siklus apa? Betul ya, jadi ini dari gambar siklus gas. Nah, siklus ini dimulai dari evaporasi, tadi penguapannya karena dari pemanasan matahari, terus kondensasi. Nah, bedanya di sini dari siklus pendek itu ada adveksi. Dari anak-anak ada yang tahu nggak adveksi itu apa? Perpindahan. Amin. Ya, betul ya. Jadi adveksi ini perpindahan dari awan yang ini ke sini ke wilayah pesisir atau daratan karena angin gitu, dan setelah si awannya jenuh gitu akan turun hujan di wilayah pesisir ini dan juga wilayah daratan gitu. Lalu air hujan ini juga nantinya akan diserap oleh tanah gitu.
yang terbawa angin. Kalau gitu bergerak lebih tinggi gitu. Nah kemudian presipitasisi yang terjadinya itu bukan lagi air tapi salju dan juga es. Nah setelah itu dari kedua hujan tersebut nantinya juga akan mengalami infiltrasi atau mengalami airnya itu masuk ke dalam tanah dan juga ada yang run out atau terus mengalir gitu sampai ke balik lagi ke laut. Nah untuk selanjutnya ada dampak siklus hidrologi bagi kehidupan. Nah, yang pertama ada sebagai faktor utama yang mendukung cuaca. Nah ini tentunya karena tadi ya di dalam siklus hidrologi itu ada penguapan, hujan, ada penampungan dan tentunya itu menjadi salah satu cuaca. Nah untuk yang kedua ada pendistribusian air ke berbagai tempat. Nah dari sisi hidrologi tadi karena ada siklus hidrologi maka air itu akan tetap ada dan disalurkan ke berbagai tempat. Nah untuk yang ketiga itu ada menjadi tempat makhluk hidup. Tentunya gitu yang kita ketahui bahwa laut, terus sungai, danau itu menjadi salah satu ekosistem dari tumbuhan ataupun hewan yang ada di bumi. Terus yang keempat ada sebagai unsur utama penyusun makhluk hidup. Nah kita juga sebagai manusia gitu kita ini tersusun dari air. Nah airnya itu di dalam tubuh manusia sendiri itu hampir 60%. Nah dengan adanya siklus hidrologi ini maka akan membantu berjalannya hidup dari yang selanjutnya ada melarutkan unsur hara untuk serap tanaman. Nah dari adanya tadi infiltrasi gitu, air tersebut juga membawa unsur hara ke dalam tanah dan unsur hara tersebut nantinya akan diserap oleh tanaman. Nah untuk yang selanjutnya ada membawa nitrogen dan oksigen ke dalam tanah. Nah dari tadi proses infiltrasi juga air tersebut juga membawa nitrogen dan oksigen ke dalam tanah. Nah untuk yang selanjutnya ada menyebabkan unsur hara terpakai. Nah selain ada yang masuk ke dalam, ada juga yang terbawa oleh air gitu ya. Dan tersebut nantinya akan terbawa ke tempat lain. Nah, untuk selanjutnya menyediakan sumber air yang bersih bagi manusia dan sebagainya. Nah, jadi dari siklus hidrologi ini tentunya akan memberikan suatu penyediaan sumber air gitu di dalam kehidupan, yaitu sumber air bersih. Nah, dari hujan tersebut tentunya kan dalam proses filtrasi itu air tersebut diendapkan, terus tentunya ada di bawah dan nantinya akan bisa digunakan dalam proses kehidupan gitu baik itu kerja ataupun keseharian seperti nasi, makan, dan industri. Nah di sini ada tayangan video ilustrasi. Ini bisa dilihat ya dari mulai rumah hujan yang disebabkan ke seluruh wilayah negeri. Nah oke, jadi untuk kalian sampai sini dan ibu akan memberikan games kepada kalian. Ibu akan bagi dulu menjadi 3 kelompok. Ibu ada dong. Astagfirullah, Bu. Jadi yang pertama, kelompok pertama itu ada Tani dan Nurani, Fari, Taufik, Ulfa, Dinda, dan Siti. Terus kelompok kedua ada Rahayu, Risma, Sabro, terus Rizka, Nurul, Aceh Haris. Yang ketiga ada Najwa, Delvin, Vesya, Tati, Sania Rahayu, dan Meli. Kelompok terlebih dahulu ya anak. Sekarang
Ibu tenang dulu, tenang dulu, 1 menit ya. Alah, kamu judul kamu, Balas semangat. Yang pertama itu dimulai dari penguapan air laut atau dinamakan evaporasi beberapa hari. Terus langsung berubah jadi warna air. Terus dan kondensat dari awan. Belum lagi di laut atau dinamakan sedimentasi atau Jadi saya menyimpulkan bahwasannya tadi Ibu menjelaskan tentang siklus hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Setelah dijelaskan oleh Ibu ternyata saya baru tahu gitu, ternyata siklus hidrologi ada 3. Yang pertama siklus sedang dan panjang. Tentunya setiap siklus itu berbeda-beda. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Topik ya yang sudah menyimpulkan materi yang sudah itu ya, jadi materi yang disampaikan dulu dimulai dari hidrologi ya, ada satu pendek, sedang, panjang. Lalu ada juga yang dipengaruhi oleh proses hidrologi dan klimatologi seperti evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, terus hidratasi dan juga kondensasi. Lalu tadi ada terdapat dampak-dampak dan manfaat bagi kehidupan dari itu, terus perjalanan dalam berkala, terus membantu dalam proses pembentuk cuaca dan sebagainya. Namun untuk pertemuan pada hari ini dicukupkan dan kita KF untuk memenuhi permintaan pada bulan hari. Ya, sebelum waktu sebelah alangkah baiknya kita mengulang lain. Terima kasih pada KM yang kami menunjukkan. Oh iya, lupa nanti tugasnya Ibu kirim di PCR ya. Ya, kumpulkan pada minggu depan.